Ayo, Jong. Bawat, Bu.
semua, yaitu penampilan dari saudara Nabil Azizi dan kawan-kawan. Gimana para penonton, masih lanjut apa tidak? Lanjut atau tidak? Beneran? Ya hadirin saudara-saudara yang berbahagia, sebelum tembang berikutnya kami persembahkan untuk anda terlebih dahulu. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudubikum bihadzal majlisil mubarak. Asallahu an yaj'ala hadhihi ziyarah ziyaratan mubarakah allati tuwassiluna ila dukhulil jannah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Selamat datang dan selamat berjumpa bersama kami di sini pemuda-pemudi Riyadul Jinan. Semoga dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi satu tanda berkumpulnya kita kelak ke surga. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baik, hadirin saudara-saudara sekalian yang berbahagia, biar tidak banyak kata, biar tidak banyak cerita, berikut ini terimalah satu buah tembang, satu buah tarian yang berjudulkan Mayal Mayal, yang diketuai langsung oleh Kaila dan kawan-kawan. Dan kepada saudari Kaila dan kawan-kawan, monggo kami persilahkan. Kita
Mana tepuk tangannya buat Kaida dan kawan-kawan. Baik hadirin saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Berikutnya terimalah sebuah kembang yang identik dengan syair-syair Arabic ya. Yang akan dibawakan langsung oleh sang cowok-cowok yang menarik. Yang pasti akan membuat suasana tambah asyik. Bersama saudara Adam dan kawan-kawan dengan sebuah tariannya, dengan sebuah kembangnya yang berjudul Wala Umar Rikit. Dan kepada saudara Adam dan kawan-kawan, monggo kami persilahkan. Sedikit ya. Allahumma salli ala Muhammad. Perang lao nom. Tadi lagan.
Ada tepuk tangannya buat saudara Adam dan kawan-kawan. Saya ada pantun nih. Makan roti minumnya susu. Susunya dicampur madu. Walau tadi kita udah ketemu, tapi hatiku masih terasa rindu. Baik hadirin saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Malam ini kami merasa sangat bangga dan kami merasa sangat bahagia karena dapat melaksanakan malam pembukaan lomba Akhir Sadah di Pondok Pesantren Hayatul Jinnah yang dihadiri oleh puluhan penonton pada kesempatan malam hari ini. Dan kami doakan semoga antum-antum semua berkah rezekinya, amin. Berkah umurnya, amin. Berkah keturunannya, amin, amin ya mujibas salihin. Dan semoga Pondok Pesantren Hayatul Jinnah hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan sampai tahun ke tahun, semoga tambah maju, amin. Semoga masyarakatnya tambah kompak, amin. Sehingga tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun, amin, amin ya mujibas salihin. Baik hadirin saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berikut ini terimalah satu buah tembang lagu, satu buah penampilan yang berjudulkan Wala Umur Rikit-Rikit yang kedua bersama saudari Maya dan kawan-kawan dengan grup Syarifah atau lebih disebut IPA-IPA. Dan kepada saudara Maya dan kawan-kawan, monggo kami persilahkan.
Ya terima kasih kami haturkan. Burung Garuda terbangnya tinggi, terbang jauh tiada tara. Apabila kamu sudah sukses nanti, jangan lupakan guru yang sudah berjasa. Hadirin saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebelumnya kami informasikan kepada seluruh penonton, pengunjung semuanya bahwasanya nanti di penghujung acara akan kami adakan sebuah drama yang berjudul Islamnya Seorang Pendeta dan akan diperankan langsung oleh ustaz-ustaz dan santri-santri Riyadul Jinan. Maka dari itu jangan berbisik-bisik dulu, apalagi beranjak dari tempat yang telah Anda duduki, karena masih banyak acara demi acara, tembang demi tembang, syair demi syair yang belum kami hadirkan di hadapan Anda. Baik hadirin saudara-saudara sekalian yang berbahagia, biar tidak banyak kata dan panjang cerita, terimalah satu buah tembang bersama si kembar dan kawan-kawan. Dan kepada si kembar Aan NN, monggo kami persilahkan. Dam ke habis kami dam. Minta nurut dam. Lembah.
Terima kasih kami hadirkan. Gimana masih lanjut apa tidak? Mana Umi? Masih semangat? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, memasuki formasi acara yang terakhir, yaitu sebuah drama kolosal yang diperankan langsung oleh ustaz-ustaz dan santri-santri Royatul Jidan. Pada tepuk tangannya buat ustaz-ustaz dan santri-santri Royatul Jidan. Dan kepada moderator daripada drama kami persilahkan.
tua di kota. Pada suatu hari ada seorang pemuda Arab yang baru saja masuk kuliahnya di Amerika. Pemuda ini merupakan salah satu manusia yang dimungkinkan oleh Allah berupa ilmu tentang agama Islam. Bahkan ia mampu mendalaminya. Selain sebagai pelajar, ia juga seorang guru agama Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka akrab karena pemuda itu dengan seorang Nasrani dilandasi harapan semoga Allah memberi ia hidayah untuk masuk Islam. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Mesir. Nama saya dari Amerika. Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan mereka melintasi di depan sebuah gereja yang terdapat di kampung. Si Nasrani akan memasuki gereja tersebut dan meminta agar pemuda itu masuk ke dalamnya. Awas Anda. Alik, ya, kamu mengingatkan aku pada seseorang. Siapa dia? Temanku, namanya Najah Al-Abrani. Dia orang Dia pernah bilang kalau dia orang Indo dan tinggal di Pulau Madura. Dan katanya juga dia rumahnya dekat sama pesantren. Kalau nggak salah nama pesantrennya. Ada yang tahu nggak nama pesantrennya apa? Dia Tuljina. Kalau nggak salah lagi nama pengasuhnya siapa ya? Kiai Haji Arifin Abdul Hakim. Sebenarnya aku ngeliatin kamu jalan-jalan, aku ingin ngeliatin kamu pergi ke gereja. Oh maaf, karena dalam agama Islam dilarang untuk masuk dalam gereja. Ayolah, aku mohon, biar kamu tahu kenapa aku lagi beribadah. Gimana ya? Tapi kan ini saja. Iya, Baik. Akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaan si Nasrani itu. Lalu ia masuklah ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku balkoni sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta gereja itu masuk ke dalam, hadirin serta berdiri untuk memberi penghormatan. Lebih tinggi ya, duduk. Di saat itu pendeta agak terbelalak memandang para hadirin. Ia pun berkata, Ini benar Islam di gereja. Ada orang Islam di gereja ini. Aku harap orang Islam itu keluar dari tempat ini. pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu Keluar, orang Islam keluar. namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya hingga akhirnya pendeta itu berkata, Aku minta orang Islam itu keluar dari tempat ini. Aku jamin keselamatannya. barulah pemuda Arab itu beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada si pendeta, Dari mana Anda tahu kalau saya seorang Muslim? Dari tanda yang terlihat dari wajahnya. kemudian
ia hendak beranjak keluar. Namun si pendeta ingin mewafatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya adalah untuk memojokkan dan mempermalukan pemuda tersebut, sekaligus mengkokohkan agama dan gerejanya. Si pendeta berkata, anak muda, tunggu, sini dulu kamu. Aku akan biarkan kamu keluar dari tempat suci ini setelah aku mengajukan 22 pertanyaan, dan Anda harus dengan tepat menjawabnya. sang pemuda itu tersenyum dan berkata, Baiklah. Oke. sang pendeta pun mulai bertanya dengan pertanyaan yang tidak masuk akal. Sebutkan satu yang tidak akan ada duanya, dua yang tidak akan ada tiganya, tiga yang tidak akan ada empatnya, empat yang tidak akan ada limanya, lima yang tidak akan ada enamnya, enam yang tidak akan ada tujuhnya, tujuh yang tidak akan ada delapannya, delapan yang tidak akan ada sembilannya, sembilan yang tidak akan ada sepuluhnya. Sesuatu yang bernilai 10, 11 yang tidak akan ada 12-nya, 12 yang tidak akan ada 13-nya, 13 yang tidak akan ada 14-nya. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan yang membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia mencelanya. Sebutkan makhluk yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Yo, siapakah yang lupa? Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diadab oleh api? Dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang terpelihara oleh batu? Dan siapakah yang diadab dengan batu? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah yang dianggap besar. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting? Setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 30. Setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah. 2 di bawah naungan, 3 di bawah terik matahari. Kembali. 3 di bawah naungan, 2 terik matahari. Silahkan jawab. Mendengar pertanyaan yang aneh yang dibuat tersebut, pemuda itu pun tersenyum dan seniman mengambil kian. Tak kira tahu nih kan? Setelah membaca basmalah, ia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Satu yang tidak akan ada duanya yaitu Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Dua yang tidak akan ada tiganya yaitu siang dan malam. Disebutkan dalam Al-Quran, وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَلِتُوَفَّوْا تَفْصِيلًا. Quran surah Al-Isra ayat 12. Tiga yang tidak akan ada empatnya yaitu kehilafan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Khidir melubangi perahu, membunuh anak kecil dan memperbaiki dinding yang hampir roboh. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 71 sampai 80. Empat yang tidak akan ada limanya yaitu kitab semawi, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. 5 yang tidak akan ada enamnya yaitu salat 5 waktu. Dan 6 yang tidak akan ada 7-nya yaitu jumlah hari ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. 7 yang tidak akan ada 8-nya yaitu langit yang berjumlah 7 lapisan. Disebutkan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Quran surah Al-Mulk ayat 3.
8 yang tidak akan ada 9-nya, yaitu malaikat pemikul alas ar-Rahman. Disebutkan dalam Al-Quran, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Quran surah Al-Haqqah ayat 17. 9 yang tidak akan ada 10-nya, yaitu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, tongkat, tangan bercahaya, angin topan, musim berceklik, kata, butuh darah dan berdarah. Sesuatu yang bernilai 10 adalah kebaikan, disebutkan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Quran surah Al-An'am ayat 160. 11 yang tidak akan ada 12-nya, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf. 12 yang tidak akan ada 13-nya, yaitu mukjizat Nabi Musa yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat min husnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. 13 yang tidak akan ada 14-nya, yaitu jumlah saudara-saudara Nabi Yusuf ditambah ayah dan ibu. Makhluk yang diciptakan Allah, namun sesuatu yang dapat bernapas namun tidak mempunyai ruh, ialah waktu subuh. Disebutkan dalam Al-Quran, was-subhi idza tanafas. Quran surah At-Takwir ayat 18. Kuburan yang berjalan membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka yang berdusta namun dia masuk surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Makhluk yang diciptakan oleh Allah namun ia mencelanya adalah suara keledai. Disebutkan dalam Al-Quran, wa qasid fi mashyika wa min sautik inna akal aswati sautul hamil. Quran surah Al-Luqman ayat 18. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah ibu adalah Nabi Adam, malaikat, Nabi Saleh dan kambing Nabi Ibrahim. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, yang pertama iblis, dan yang diasap dengan api adalah Abu Lahab, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, kulna ya al-kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari batu adalah unta Nabi Saleh, dan diazab dengan batu adalah pasukan gajah, dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni surga. Kok tahu dia ya? Kayaknya dia mondok di pondok pesantren Redundina. Pemuda orang itu terus melanjutkan pertanyaannya. Ia menjawab pertanyaan yang dibuat dengan jawaban yang sesuai dengan firman Allah. Walaupun pertanyaan itu sengaja hanya dibuat untuk mempermalukannya, namun pemuda itu mampu menjawab dengan tenang. Sampailah pada jawaban terakhir. Adapun pohon yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinar matahari. Maknanya adalah pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, dan daunnya adalah hari, dan buahnya adalah salat 5 waktu. 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Pendeta dan para hadirin pun merasa takjub dengan jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian pemuda itu pun pamit ketika semua sedang terbuai keraguan terhadap jawabannya. Namun sebelum pergi, pemuda itu meminta si pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh pemuda. Pendeta-pemuda ini berkata, sebelum saya keluar dari tempat ini, saya akan memberikan Anda satu pertanyaan. Silahkan, santai. Baik. Apa kunci surga itu? mendengar pertanyaan itu, lidah si pendeta
menjadi keluh hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang yang hadir di gereja itu terus mendesak agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak. Mereka berkata, Anda memang melontarkan 22 pertanyaan kau, lalu pemuda itu mampu menjawabnya. Sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan aja masuk akal, namun tidak bisa menjawabnya. pendeta tersebut berkata, Sungguh aku tahu pertanyaan dari jawaban tersebut, namun aku takut kalian marah. mereka menjawab, Aku menjamin keselamatannya. sang pendeta pun berkata, Jawabannya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lantas pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu pun memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan melalui tangan pemuda Muslim yang bertakwa. Kisah ini nyata, ini diambil dari musuh Al-Qisas Al-Waqi'. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui besok akan ada lomba tiup gelas. Pas yang tiup lomba malam itu tartil dan seragamnya baju putih. Ya.